Ya wes. Yo, Dunggahke iki lho. Mulai iki. ayo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS pengolahan basis data. Ada nama anggota kelompok. Yang pertama, Karena Diahito. Yang kedua, saya Deo Putra Ramadan. Yang Yang berikutnya ketiga, sama Ari. saya Dimas Arya Ardiansyah. Yang Yang satunya keempat, ada masih Habib. turu. Di sini kami mempresentasikan laporan sistem database Ubed Mandiri. Daftar isi yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, desain database dan aplikasi. Yang A, tinjauan sistem dan desain database. Yang B, perancangan database logic modeling. Yang C, hasil relasi antar tabel. Dan yang D, perancangan dan implementasi database physical modeling. Dan yang ketiga, implementasi aplikasi database. Yang A, search code. Yang B, demo aplikasi database. Dan yang C, penjelasan singkat aplikasi. Dan D, penjelasan menu dan fitur. Kata mengantar, laporan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai sistem database yang dibangun untuk aplikasi Yuset Mandiri. Nah, ada yang A itu pendahuluan. Deskripsi umum sistem database yang akan dibangun. Sistem database Yuset Mandiri bertujuan untuk mengelola data pengguna dan transaksi dalam platform layanan. Yang B, proses bisnis sistem database yang akan dibangun. Alur sistem aplikasi Yuset Mandiri mencakup langkah-langkah berikut ini. Itu yang satu ada pengguna mendaftar atau login ke aplikasi. Yang kedua, pengguna memilih layanan dan melakukan transaksi. Yang ketiga, data transaksi dicatat dalam database yang mencakup informasi waktu, jumlah transaksi, serta ID layanan yang digunakan. Yang keempat, pengelola memeriksa dan memperbarui status transaksi. Yang kelima, laporan pengelola dapat dihasilkan oleh pengelola untuk analisis transaksi. Yang B, desain database. dilanjut Mas. Sama aku. Yang B, desain database dan aplikasi. Yang A, tinjauan sistem dan desain database pengguna. Pengguna dapat berupa isinya ID user, nama, email, dan password. Dapat dialihkan ke layanan. Layanan berupa ID layanan, nama layanan, deskripsi, harga, dan dilanjutkan lagi ke transaksi. Transaksi mencakup ID transaksi, ID user, ID layanan, tanggal, jumlah barang, dan total pembayaran. Sistem ini akan menggunakan database relasional untuk mengelola dan data transaksi dan pengguna. Desain database ini akan memperhatikan keamanan, stabilitas, dan efisien dalam pengelolaan data. Yang B, perancangan database logic modeling. Yang pengguna untuk mencakup ID user, nama, email, password. Terus dilanjutkan lagi ke transaksi, mencakup ID transaksi, ID user, ID layanan, tanggal, jumlah barang, total pembayaran. Dilanjutkan lagi ke layanan, ID layanan, nama layanan, deskripsi, dan harga. Pendekatan ERD Entry Receipt Diagram menggunakan diagram ERD untuk menggambarkan entitas dalam aplikasi dan relasinya. Beberapa entitas utama adalah pengguna, transaksi, layanan, dan pengelola. Contoh ERD ini pengguna, user, name, email, password.
transaksinya, ID transaksi, ID user, ID layanan, tanggal, jumlah layanan, ID layanan, nama layanan, deskripsi, harga, pengelola, admin, ID pengelola, nama, email. Lanjut ke. Lanjut ke. Yang C, hasil relasian tabel. Contohnya tuh kayak di atas, layanan pengguna arahkan ke bagian transaksi, habis itu arahkan lagi ke bagian layanan. Yang D itu perancangan implementasi database PHSQL modeling, perintah SQL untuk pembuatan database dan tabel. Contohnya kayak gini. Terus yang kedua, pemerintah SQL untuk insert, update, dan delete. Contohnya kayak gini. Yang nomor 3, perintah SQL untuk select from, where, order by, group by, evening SQL. Contohnya kayak gini. Dilanjutkan lagi oleh Arya. Dan yang C adalah implementasi aplikasi database. Terus A ada source code. Source code aplikasi web mandiri dapat diakses melalui repository GitHub. Yang B, demo aplikasi database minimal CRUD. Demonstrasi aplikasi dapat dilihat melalui screenshot berikut. Itu insert pengguna, menambahkan pengguna. Terus berikutnya ada bawah-bawah. Terus berikutnya ada update transaksi, memperbarui informasi transaksi pengguna. Terus delete layanan, menghapus layanan yang tidak lagi tersedia. Terus ke bawah. Yang ini ada select from, where, order by, menampilkan transaksi pengguna dalam rentan waktu tertentu. Terus berikutnya. Yang berikutnya C ada penjelasan singkat aplikasi. Aplikasi web mandiri dirancang untuk memfasilitasi manajemen data transaksi dan layanan dengan antarmuka yang mudah digunakan. Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi berbasis web, HTML, dan MySQL. Terus D, penjelasan menu dan fitur. Dashboard menampilkan statistik transaksi pengguna dan layanan. Nah, ini ada tambahan-tambahan lain. Kemudian ada manajemen pengguna. Pengelola dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna. Data-datanya. Berikutnya ada manajemen layanan. Pengelola dapat mengelola layanan yang tersedia untuk pengguna. Dan ada juga laporan transaksi. Di sini dapat menghasilkan laporan transaksi berdasar rentan waktu tertentu. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis.